bahwa Bapak Ibu Saudara bisa menjadi saksi dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan Tuhan. Dan kerinduan saya adalah ada dari jemaat kita yang diutus ke bangsa-bangsa. Ke India, Yunani, Turki, Thailand, Malaysia, Jepang, Paraguay, Pakistan, Vietnam, dan seterusnya. Dan kita berdoa kiranya gereja kita boleh semakin terus terlibat di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita pada siang hari ini, Tuhan boleh bawa kami ke dalam tempat ibadah di tempat ini, untuk kami sama-sama boleh menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan, dan terlebih pada hari ini, kami juga rindu untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menggugah hati kami, untuk kami disadarkan akan setiap panggilan kami, bahwa kami diselamatkan untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Hamba berdoa pada siang hari ini, setiap jemaat Tuhan diberkati, dilawat oleh kuasa Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Hidung gigi ronggang sampai ketawa dorong dipacu raji tunggal. Sinanggar tulo, sinanggar tulo, sinanggar tulo. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta.
sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kita percaya ketika roh Tuhan ada di atas kita, maka kebangkitan Tuhan akan terjadi atas setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan sekarang, menyatakan kemuliaan Allah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit. Oh bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari biarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju ke perang, umat pemenang. Amin. Dari bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh bangkit gereja Tuhan sekarang. Yes. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari katakan urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun
bersandar pada Tuhan, amin. Amin. Coba cari pasangannya, dua-dua orang. Coba ikutin kami di sini, seperti ini. Coba, ayo, ayo, sudah, sama-sama yuk. Ayo, nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus, nyender, 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 nyender. Coba Bapak Ibu saja, suara keras. Sekali lagi, baru 5.000 orang. Nyender. Nyender, nyender. Sama-sama ya. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti. Sekali lagi ya. Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya, berikan kembali yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, siap menortor untuk Tuhan. Amin. Siap berikan kembali yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Datama ine honoku, pamujioku dire bataku. Oh, datama halasonoku, dengan basana bangonua. Pujioku majahoba, marhite sorda manangkulila. Oh, pakeoku dohot arba, mampahen sama Tuhan. Haleluya, saya puji Tuhan. Tuhan negeri, anauni kuni, pakeoku mai kuni anauni. Oh, pakeoku masarune, kadohot ogun maradona moda. Oh, kadohot paniloa, ende honoku Tuhan dai. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Jiwaku memuji nyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Dan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, dan ku mainkan kecapi, memuji Tuhan bukan seruling. Haleluya, bukan memuji Tuhan, aku nyanyikan selamanya. Hendak jelajah mata serta aku tahu membesarkan namanya. Oh, pantun syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan Mukaliso. Haleluya, bukan memuji Tuhanku, aku nyanyikan selamanya. Genap cerah cepat nogong serta rebab, akan ku tabu membesarkan namanya. Sekali lagi. Haleluya, bukan memuji Amin. Tuhanku, aku nyanyi
siang hari ini. Untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Biar siang hari ini mendengar setiap doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, Katakan mencari wajah-Mu Tuhan. Amin. berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu,
katakan kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi saudara dan saya. Amin. Sungguh terjadi segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan bersama, kuasanya Dicurahkan berkatnya, amin. Yes dilimpahkan Lord. penuaian besar. Sungguh terjadi, Sungguh terjadi. amin. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan. Mari sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Amin. Kami percaya penuaian besar terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami mengaminkan lagu pujian ini ya Tuhan. Semua bangsa akan datang kepadamu. Semua bangsa akan menyembahmu ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu, untuk kami boleh menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap ya Tuhan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Lawat kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pendengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Doa saya semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, dan kita bersyukur pada siang hari ini suatu hal yang luar biasa. Bersyukur untuk gembala sidang saudara yang luar biasa, Pendeta Andreas, senior saya, dan ya beliau banyak terlibat dalam mobilisasi dan misi ya. Di sini ada Bu Nitya juga senior saya, dan tim juga yang datang bersama-sama, dan saya bertemu dengan utusan Injil yang luar biasa, bapak-bapak dipakai Tuhan, dan para pemimpin gereja, semua jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara, tema Save One Soul bukan sekedar tema ya. Biarlah kita boleh mendapat sesuatu dari tema ini. Kok enggak 1000 gitu ya? Kenapa enggak 1.000.000? Enggak ada 1.000 saudara, enggak ada 1.000.000 kalau tidak mulai dari angka 1. Betul ya? Dan Bapak Ibu Saudara, bersyukur saudara punya gereja yang misioner. Banyak pemimpin gereja, banyak jemaat gereja yang pengen mempunyai gereja misioner. Tetapi enggak tahu caranya gimana ya Bapak Ibu Saudara. Perjalanan 9 tahun bukan perjalanan yang pendek ya. Dulu saya juga sampai sekarang menjadi dosen. Dulu saya enggak mau jadi gembala sidang saudara, tapi 10 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya menjadi gembala sidang di sebuah kecil di gereja di Semarang. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya gembala sidang di gereja baptis di Semarang dan mengajar di beberapa STT begitu ya. Dulu gereja yang kami layani ya almost dying gitu ya, sudah bangunannya dan sebagainya walaupun di pinggir jalan besar. Saya minta mahasiswa-mahasiswa untuk jadi gembala, tapi mereka tidak bersedia karena sudah banyak pelayanan. Terus kemudian panitia mimbar yang mencari gembala sidang, kenapa tidak Bapak ajak? Kemudian
bersama keluarga, padahal ada banyak gereja besar ya di Jakarta, di Jalan Tirtayasa, di Gunung Sahari, yang punya STT, yang punya sekolah umum memanggil gitu ya. Kalau mau nyari fasilitas dan sebagainya bisa banyak, atau di Surabaya seperti itu. Tapi Tuhan bersedia memanggil saya dan kami bersedia gitu. Dan bersyukur selama 10 tahun ini sudah ada 13 cabang, ada 3 di luar negeri. Karena syaratnya apa saudara? Sebuah gereja menjadi gereja misioner. Yang pertama, gembala sidangnya misioner. Ya. Ada beberapa, bahkan mungkin banyak gembala-gembala yang tidak misioner saudara. Dan luar biasa gembala saudara misioner. Yang bukan hanya memobilisasi jemaat untuk terlibat dalam misi, tetapi beliau juga memobilisasi STT, gereja-gereja terlibat dalam misi. Ya, saya ulang lagi ya dari yang pertama kebaktian tadi, supaya yang kebaktian 2 yang belum mendengar hal ini. Yang kedua saudara, para pemimpin gerejanya, para pengurus gerejanya misioner. Kalau gembalanya misioner tapi pengurus gerejanya tidak misioner, tidak mendukung gembala sidangnya cepat berpulang saudara ya. Cepat dipanggil Tuhan, stres itu. Tetapi nggak cukup gembala sidangnya misioner, pengurusnya misioner, tetapi semua jemaatnya misioner saudara. Setiap individu di tempat ini dirancang oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang misioner. Bukan jemaat yang manja, yang ingin diperhatikan, yang ingin dikasihi. Tidak seperti itu saudara. Tetapi ada kata saling di situ. Jemaat misioner bisa terjadi kalau keluarga-keluarganya misioner. Coba kita lihat di keluarga kita masing-masing. Keluarga kita misioner ya, bapaknya misioner, ibunya misioner, anaknya misioner. Jangan kita yang dewasa aja yang terlibat dalam pelayan misi, tapi tidak melibatkan anggota keluarga. Anak-anak kita juga harus misioner saudara. Anak-anak lihat dari mana? Lihat dari orang tuanya. Tidak ada orang yang tidak penting di gereja ini. Semua orang penting. Apalagi dalam karya penyelamatan ya. Nah, saudara, mari kita akan lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9-10 dikatakan di situ, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada waktu hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, di Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu akan terjadi seperti apa? Tetapi yang menarik saudara, sebelum hari Tuhan itu terjadi, kita lihat di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu faithful. Saudara, di Alkitab kita itu ada banyak janji. Di Alkitab kita itu banyak harta karun ya. Tapi sedikit banyak orang yang membacanya. Sedikit sekali orang yang punya ayat hafalan. Coba berapa yang punya ayat hafalan? Padahal banyak sekali ya. Tadi malam saya dengan Pak Imran sehabis mengantar jemaat gitu ya, kami sempat di warung dimsum bicara gitu ya. Kami JRT-nan Pak, Rahayunan gitu ya. Saya bicara dari Filipi pasal 4 ayat 6, itu hanya 10 menit, 15 menit dan itu menolong gitu. Ya, seharusnya kita juga seperti itu saudara ya. Saya mau tanya, siapa yang sudah membaca Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan belum membaca Kejadian sampai Wahyu loh ya. Nanti ditanyain Tuhan loh. Ya. Terkadang saudara, kita kalau lapar secara jasmani kita cepat nyari makan. Tapi banyak orang mengignore, mengabaikan tentang makanan rohani. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, sebenarnya secara rohani kita sedang mati. Mungkin di STT atau tempat lain ya, no Bible, no breakfast. Jadi kalau tidak baca Alkitab, tidak saat teduh, jangan makan ya. Itu mungkin bisa diterapkan kalau saudara mau keluarganya misioner. Begitu. Terkadang kita tidak memperhatikan hal yang spiritual. Kita kurang memperhatikan jiwa kita gitu. Ya,
kita lihat banyak orang yang bunuh diri karena pinjol. Saya berharap tidak ada di sini ya. Sekarang masif sekali di cellphone kita atau di smartphone kita, tawaran-tawaran begitu ya. Dan yang bahaya sudah terkadang anggota keluarga nggak tahu gitu ya, suami nggak tahu, istri nggak tahu, ternyata utangnya banyak gitu ya. Nah, terkadang juga kita ditawarin dengan gaya hidup yang mudah, pay later, bayarnya besok gitu ya. Saudara mungkin kemarin ada launching ya, smartphone yang keren tuh, yang paling tipis sedunia. Siapa yang nggak pengen saudara? Atau HP yang bisa dilipat. Oh, angsurannya cuma 12, tenornya 12 atau 24 bulan gitu ya. Cuma 800. Wih saudara, kalau gajinya 5 juta gitu ya, 800 kecil gitu. Tapi kalau cellphone-nya, smartphone-nya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit, saudara kita pulang bawa amplop aja atau hanya bawa bahkan utang gitu ya. Cellphone kita dimatiin karena banyak debt collector. Jangan ada yang di situ ya. Ada banyak masalah terjadi. Nah, itu perlunya manajemen keuangan ya. Jadi saya ada di sini tadi di gereja juga bicara tentang manajemen keuangan gitu. Itu di sekolah minggu ya. Sekolah minggu bukan hanya untuk anak-anak saudara, tapi juga remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia itu ikut sekolah minggu. Bicara tentang manajemen keuangan. Kita tidak akan bisa memberi dana misi. Nanti pendeta Andreas akan memberikan tantangan buat saudara. Taruhlah 50.000 sebulan, betul ya? Kalau buat di kafe gitu ya cepat habis, saudara buat makan cepat habis ya. Terkadang kalau kita pergi ke kafe ke makan nggak susah untuk ngeluarin uang, tapi kalau untuk dana misi terkadang mikir begitu. Atau bahkan lebih banyak orang beli kuota gitu ya daripada untuk dana misi. Nah saudara, mari kita lihat di sini penting buat kita untuk bisa mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin begitu. Kalau ditulis di situ, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ada sekelompok orang yang tidak percaya, tetapi buat kita yang percaya, kita tetap percaya. Apa yang terjadi saudara? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kata sabar itu menjadi penting. Allah sabar kepada saya dan saudara, menunggu pertobatan saya dan saudara. Dan yang menarik saudara, ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Penduduk dunia sekarang 8,2 miliar orang. Dan lebih daripada 4 miliaran orang itu belum mengenal Tuhan saudara. Di Indonesia ada 270 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau orang Kristen 30-40 juta, berarti ada 230 lebih yang belum mengenal akan Injil Tuhan. Kalau penduduk Bekasi ini berapa juta, berapa orang yang percaya Yesus? Mari kita perlu memikirkan itu, dan Tuhan tidak ingin satupun binasa saudara. Dan yang menarik, Tuhan menciptakan manusia itu untuk worshiping God, untuk menyembah Allah. Jadi Allah cemburu kalau ada manusia yang tidak menyembah kepada Allah saudara. Kami baru hari ini bilangan pasal 27 ya, sudah ngulang lagi gitu ya, dari membaca Alkitab gitu. Menarik kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab gitu ya, bagaimana Tuhan menghukum Miriam karena menegur Musa gitu ya. Terus kemudian Korah yang kemudian dibinasakan juga dan sebagainya. Nah saudara, kita lihat Niniwe yang penduduknya 120.000 orang di Alkitab ya, yang tidak mengenal tangan kanan dan tangan kiri, yang dulu nyerang Israel. Jadi kita bisa mengerti saudara, kalau orang yang diutus tidak mau. Ya Yunus ya. Dan yang menarik saudara, ketika Yunus tidak taat, dia dimakan ikan. Di dalam perut ikan 3 hari. Jadi kalau sekarang kita tidak taat, akan dimakan siapa ya? Nah, hati-hati ya. Nah saudara, nah ini yang berikutnya, ini hari Tuhan akan tiba seperti pencuri ya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kita lihat. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Satu jiwa itu sangat berharga. Satu jiwa itu sangat berharga. Kalau itu orang yang kita kasihi, suami, istri, orang tua, anak-anak, ya keluarga besar mungkin, teman dekat dan sebagainya. Tetapi saudara, terkadang kita lupa. Ya, sekarang banyak smartphone meminta notifikasi ya. Kalau seneng ya, kalau dapat notifikasi, saudara dapat transferan gitu gampang ya.
Saudara beli toko online, sekarang ada notifnya, semuanya. Dan kita sibuk dengan menerima notif-notif seperti itu. Semuanya bank, semuanya toko online, semuanya aplikasi minta notifikasi. Saudara, bayangkan kalau satu orang, dia ikut WhatsApp grup gitu ya. Dan terkadang banyak orang yang sibuk lihat status orang ya. Bukan status janda atau duda atau single atau tidak ya. Bayangin saudara, kalau ada satu orang ikut WhatsApp grup TK, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni S1, S2, lagi WA grup RT, RW, lurah, camat, ada lagi PKK dan sebagainya. Bayangin saudara, kalau satu WhatsApp grup itu 25 orang, ada 10, berarti ada berapa saudara? Sibuk lihat WhatsApp gitu. Saya ada lihat orang yang suka status gitu. Sibuk lihatin status, tapi baca Alkitab enggak gitu. Alkitab enggak, HP suci enggak gitu. Nah yang menarik saudara, terkadang kita enggak lihat bahwa satu orang itu berharga. Ini bukan bicara tentang nominal 1 atau 10 atau 100, bahwa 1 itu lebih kecil. Tapi 1 itu sangat penting ya. Dan yang menarik saudara, satu orang itu bisa gegerin Sumatera, namanya no mention gitu. Kita lihat kemarin Paulus Tosari, gegerin banyak orang ya. Terus tadi kita lihat dari Jepara, yang meninggal dikuburkan di Jepara. Oh itu luar biasa. Bisa jadi orang yang kita beritakan Injil, itu Tuhan pakai secara luar biasa. Kita lihat contohnya siapa? Rasul Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat, dia orang yang mengizinkan orang dibunuh dan seterusnya ya. Tapi Rasul Paulus bertobat dan kita lihat Injil sampai ke bangsa-bangsa. Yang berikutnya saudara, ini menarik ya. Kalau nanti ada dana PI tadi luar biasa Pak. Doa saya tahun depan 1 miliar ya Pak. Tadi baru 500-an juta ya. Saudara mungkin ada orang, Pak saya mau persembahkan 2 miliar gitu. Karena saya kemarin jual tanah 10 miliar. Saudara, ya bersyukurlah kalau ada orang yang nyumbang 2 miliar. Tapi malaikat di surga enggak bersorak-sorai saudara. Tapi kalau ada yang mau ngasih 2 miliar diterima ya Pak Andreas ya enggak apa-apa. Tapi 1 jiwa saudara serahkan kepada Tuhan, malaikat di surga bersorak-sorai. Saya tidak mengartikan bahwa uang itu enggak penting. Tapi luar biasa dari dampak satu orang yang bertobat saudara. Dan kita lihat dalam Lukas pasal 15 ya, dia katakan di situ ya, ada satu sukacita yang luar biasa. Ingat ketika seorang gembala mencari 1 domba dan meninggalkan 99 domba yang lain. Bukan berarti 99 itu enggak penting, tapi kalau masih ada 1 yang terhilang, dia cari saudara. Bukan sekarang sudah punya 99, 1 hilang enggak apa-apa gitu ya. Enggak gitu saudara. Salah satu syarat seorang gembala sidang adalah mengasihi jemaatnya. Salah satu syarat seorang dosen adalah mengasihi mahasiswanya. Gitu ya. Bukan sekedar nyari uang, bukan sekadar apa. Jadi kita terkadang lihat kalau ada jemaat yang sudah lama tidak bergereja atau bahkan sudah meninggalkan imannya, itu sedih gitu ya. Nah mari kita akan lihat beberapa yang penting. Apa yang bisa kita lihat, saya agak ke sini saudara karena saya lihat agak kecil di sana. Bahwa ayat 9 itu menegaskan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kalau sampai saat ini masih ada mayoritas orang yang belum percaya Tuhan. Tuhan masih menunggu. Tuhan masih memberi kesempatan buat mereka. Dan Tuhan pakai saya dan saudara. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu bukan hanya bicara tentang mobil 2 pintu. Bukan bicara tentang rumah yang bagus saudara. Bukan berapa Bitcoin yang saudara punya. Tetapi keselamatan yang kita terima, kita juga sampaikan kepada yang lain. Nah saudara, kalau kita lihat bukan berarti Tuhan lemah gitu ya. Kalah sama orang-orang yang jahat, seperti itu. Tetapi Tuhan memberi ruang, masih memberi waktu untuk orang bertobat. Hati-hati kita perlu cek, apakah kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Ada loh yang anaknya keluarganya Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan, tapi belum percaya Yesus. Maka pada siang hari ini kalau ada di antara saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih pusing, saudara masih khawatir, besok kalau mati kemana? Yesus itu baik saudara. Dia adalah Juru Selamat. Mungkin orang lain tidak mengerti tentang pergumulan saudara, tentang kesulitan yang saudara alami. Mungkin saudara air itu seperti ada sudah di leher kita. Mungkin saudara punya hutang yang mungkin nggak akan bisa terbayar gitu ya. Tapi saudara ada satu pribadi yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah yang menarik saudara, ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu artinya apa? Itu hasilnya, isi hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti pikirannya Tuhan? Bukankah kita seringkali nyanyi, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku tangan seperti tanganmu, seperti kaki-kakimu. Dari mana saudara? Baca Alkitab saudara. Mari kita punya disiplin yang rohani. Bahkan ada gereja saudara itu harus berpuasa 21 hari di awal tahun. Ada yang berpuasa 40 hari. Ada yang berpuasa cuma 100 hari. Kok cuma ya Pak? Ada yang berpuasa cuma 365 hari. Itu artinya apa? 1 tahun. Orang yang sudah terbiasa kan nggak masalah saudara. Bahkan itu buat kesehatan baik. Untuk apa saudara? Supaya dianggap keren gitu? Enggak. Mereka melakukan itu karena rindu. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dinyatakan bisa terjadi. Dan yang menarik, kalau kita lihat di sini ya, berapa kali kita terkadang tidak mengakui dosa kita ya. Kita lebih asik dengan dosa kita. Gitu. Dan yang menarik saudara yang kedua, bagaimana kita melihat orang yang terhilang. Apakah kita masih menangisi jiwa-jiwa yang belum kenal kasih Tuhan? Bukankah keselamatan itu sangat penting saudara? Saya mau tanya, apa sih sebenarnya yang terpenting dalam hidup manusia? Coba cek ya, coba cek. Apa yang terpenting dalam hidup saudara? Yang pertama saudara, di mana waktu paling banyak saudara habiskan? Tahap pertama ya, di mana waktu yang paling banyak saudara habiskan. Yang kedua, apa yang paling banyak saudara pikirkan? Wah Pak, saya belum punya motor gede. Jadi saya akan mengumpulkan uang dari beli sekrupnya dulu, beli rodanya dulu gitu ya. Jadi pikir bagaimana bisa punya motor gede. Atau mungkin rumah mewah, mobil sport gitu ya. Enggak salah dengan yang itu. Tapi saudara, apakah itu yang menjadi terpenting dalam hidup saudara? Dan yang menarik, di mana paling banyak uang saudara habiskan? Terkadang kita, wah ini ada smartphone baru, wah ini ada mobil baru, ini ada wisata kuliner baru, ini ada restoran legend gitu ya. Terkadang kita sibuk dengan kayak gitu. Terus pasang di sosial media gitu. Hati-hati saudara. Saya mau cerita, saya baru pulang dari Jepang bulan lalu gitu ya. Wah keren ya saudara, Jepang bahkan sekarang itu katanya biaya hidupnya lebih tinggi daripada Korea. Gitu. Korea ya lebih tinggi daripada Jepang, hampir sama dua-duanya. Ya, apa yang terjadi saudara? Orang dengan stres gitu ya. Dekat di sana itu katanya hampir tiap hari ada orang bunuh diri. Saya naik kayak MRT gitu ya, kayak KRL itu pas jam 5 banyak sekali. Saya di Osaka itu orang kayak lautan manusia ya di stasiun kereta itu. Tokyo itu kota yang paling ramai sedunia. Tetapi banyak orang yang mengalami kesepian. Banyak orang yang mengalami kekosongan hidup. Ketika saya merenungkan ini saudara, Tuhan bawa ya ke sana. Kami datang
ke satu kota di Osaka dan kemudian nyebrang satu pulau. Kami ketemu dengan nenek-nenek umurnya 94 tahun. 94 tahun ya. Dan diberitakan Injil dan nenek itu percaya kepada Tuhan. Ya, dulu zaman Perang Dunia Kedua, MacArthur mengundang para penginjil, para gereja-gereja di Amerika, ayo datang ke Jepang, mereka sudah terbuka. Ternyata gereja-gereja di Amerika tidak meresponi ya, sehingga mereka tidak percaya Tuhan dan sekarang sulit untuk memberitakan kabar baik di sana. Terus kemudian sudah kami ada di satu tempat begitu, ada yang menarik yang saya pelajari, yaitu ada sebidang tanah yang disewa oleh para lansia begitu, mereka bisa bercocok tanam ya. Jadi mereka nyewa 1 bulan 5 juta, mereka nanam apa, semangka, nanam sayur dan sebagainya begitu. Saudara, pernah ada pemberitaan Injil kepada Bapak itu dan Bapak itu nggak mau terima. Yang menarik kemudian dengan teman ini, dia main gitar dan orangnya mau terima, saudara. Untuk dipersilahkan. Dan ketika dinyanyikan satu lagu, diberitakan Injil, Bapak itu orang percaya, saudara. Bukankah Tuhan sabar dengan orang-orang yang seperti itu? Terkadang kita berpikir bagaimana saya bisa menjangkau bangsa-bangsa. Bersyukur orang-orang yang diberikan saksi di luar negeri itu, saya pernah beri training mereka pemuritan ya. Dan kebanyakan mereka pelatihan PI di tempat kami. Kami ada impact center 3,5 hektar, pertanian, perkebunan dan sebagainya ya. Teman-teman yang di luar negeri tadi. Bahkan ada satu anak muda yang sedang ambil S2, konseling pastoral, jarak jauh begitu. Saudara, sempat untuk memberitakan Injil kepada orang Nepal. Anak muda, saudara, dia punya kakak kerja di Malaysia dan meninggal karena bunuh diri. Dan orang Nepal ini percaya kepada Tuhan. Ada satu PMI, pekerja migran Indonesia gitu ya, dari satu tempat dan dia juga percaya kepada Tuhan, diberitakan Injil. Kalau saudara mungkin sedang memikirkan di mana saudara mau kerja, di Jepang sedang terbuka ya, lowongan pekerjaan banyak gitu. Di Taiwan, menarik, saya punya keponakan, sedang ambil S2, dan dia punya beban untuk memberitakan Injil di Taiwan. Ada satu pendeta di Surabaya, sudah pensiun juga, ini mau pergi ke Taiwan gitu. Selain menjangkau orang Taiwan juga yang susah adalah menjangkau PMI. Lebih daripada 200-an ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan. Di Hong Kong itu lebih daripada 170-an ribu orang di Hong Kong. Jumlah total PMI di luar negeri itu ada sekitar 6 juta orang. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong bahasa yang lain, ngomong bahasa Indonesia juga banyak. Dan mereka lebih terbuka. Ketika saya ada di Hong Kong, memberitakan kabar baik dari orang Jawa Timur, orang itu juga percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika tadi disebut Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi itu bukan bertingkat ya. Jadi Bekasi dulu. Kalau Bekasi sudah percaya Yesus, baru kemudian Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa semua sudah, baru Indonesia. Baru Indonesia semua, baru ke Asia. Nah gitu saudara, itu sekaligus. Dan yang menarik saudara, ketika saya ada di Jepang ketemu dengan pekerja-pekerja, mereka memberitakan Injil. Ada yang kerja di panti jompo begitu ya. Saya punya keponakan ada di Seattle, dia register nurse gitu. Dan ini kesempatan untuk bicara karena kakak ipar saya punya 4 elder house. Jadi maksud saya adalah mari kita memikirkan bukan utusan Injil yang konvensional, tetapi kita memikirkan pengutusan Injil yang modern. Saudara masih bisa bekerja, baik saudara sebagai medical doctor, engineer, lawyer, akuntan, dan sebagainya. Melalui profesi saudara bisa memberitakan Injil. Saya ingat tadi gembala sidang berbicara rindu. Dari tempat ini akan ada ULB, betul ya Pak? Kita aminkan ya. Bapak Ibu Saudara, ini kalau tadi saya tanya, banyak yang anak muda kebaktian 2, oke saya mau ngomong gitu. Ya saya mau memberi kesaksian,
Saya S1-nya bukan S1 teologi ya saudara, saya S1-nya dari Public Relation Communication. Ya, istri saya itu insinyur perikanan. Dan kami masuk ke sekolah teologi yang ambil S2, ngambil S3, dan saya punya S2 juga di Magister Management ya, di sumber daya manusia begitu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Di gereja kami, di gereja lokal, satu gereja lokal, itu lebih dari 15 orang mengambil keputusan masuk seminari. Itu ada yang dari sastra Inggris. Adik saya, ya sekarang pimpinan satu lembaga misi juga, itu sarjana S1-nya dari ekonomi. S2-nya magister marketing saudara. S3-nya dokter misi. Gitu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada di antara anak-anak muda yang mau mengambil keputusan karena panggilan, saudara, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi tantangan ini bukan untuk anak-anak muda saja, ayo. Bahkan melalui profesi saudara, melalui bisnis saudara. Saya sedang memuridkan mahasiswa S3 saudara, dia sudah punya apotek, dia punya isi galon, dia juga trader gitu ya. Suami istri ini nggak punya anak saudara. Dia masih usaha dengan gelato gitu ya. Mobilnya sudah BMW gitu ya. Dia jual saudara, dia naik mobil biasa aja. Untuk apa saudara? Oh supaya bisa berpergian ke luar negeri, oh bisa senang-senang, enggak saudara. Dia making money untuk bisa terlibat dalam pelayanan misi. Bahkan dia berpikir kalau dia meninggal, istrinya meninggal, usaha ini masih dibuat yayasan untuk mendanai misi. Jadi kita bisa berbisnis dengan keterampilan yang kita punya, dengan kebiasaan yang kita punya, untuk bagaimana terlibat dalam pelayanan misi. Baik sebagai profesional, baik sebagai businessman. Saudara, mudah ya kalau nyuruh orang masuk seminari. Ya, ART kami juga gitu ya. Sekarang udah masuk, mau lulus gitu ya. Mau lihat dia Pak, lihat Pak Pendeta. Jadi saya berharap anak-anak muda lihat gembalanya ya, nyontoh gembalanya. Kalau nyuruh orang lain gampang ya saudara. Tapi yang terjadi dengan anak saya, ya. Jadi kami mengajar, istri saya mengajar, ya dia dokter juga di misi. Sudah sering dengar saudara pengajaran apa gitu ya, karena kan mesti satu rumah gitu ya, tahu gitu. Ketika ayo masuk, bahkan kami pernah tinggal di seminari baptis gitu ya 12 tahun gitu ya. Ya anak yang kedua juga begitu, main di lingkungan kampus gitu. Anak ini lulus di Universitas Kristen di Surabaya, 7 semester, IP-nya cum laude begitu ya. Dan kerja di internet provider, programmer dan sebagainya. Satu saat tahun yang lalu saudara, dia mengambil keputusan untuk jadi full timer. Apa kemudian dia jadi miskin gitu? Apa kemudian gajinya terus kemudian drop gitu? Enggak saudara, gajinya yang sekarang dia terima tanda kasihnya itu sama dengan dia yang kerja di sekuler tadi. Saudara jangan berpikir kalau masuk STT itu mesti jadi gembala sidang. Enggak, jadi utusan Injil, enggak. Saya punya mahasiswa S2, S3 itu yang mereka dalam profesi mereka belajar teologi untuk apa? Untuk melengkapi diri menyampaikan kabar baik saudara. Nangkep ya Bapak Ibu? Jadi tantangannya bukan buat single yang mau masuk hamba Tuhan, tapi saya juga mau menantang. Mungkin yang jadi pacarnya, mau ya, jadi pacarnya hamba Tuhan ya. Jangan, oh kalau kamu jadi hamba Tuhan putus aja gitu ya. Atau kalau kamu melayani di daerah Sunda, sudah kita putus aja gitu ya. Jangan gitu ya Bapak Ibu, anak-anak jangan ya. Yang ketiga, tantangannya bukan hanya untuk anak jadi hamba Tuhan, bukan jadi pacarnya atau suami istri dari anak Tuhan, jadi mertuanya pendeta. Oh kamu yang dapat itu jadi pendeta, aku nggak mau loh ya. Jadi panggilan jadi mertua pendeta itu indah ya Bapak Ibu. Amin atau amin? Kok nggak keras gitu, nggak yakin, nggak ya. Saudara, pelayanan itu begitu luar biasa. Nanti bisa tanya Bu Netia itu. Pelayanan melalui media, pelayanan melalui seperti ini dan sebagainya, ada banyak ya melalui sosial media. Sekarang anak-anak sekarang tuh keren-keren ya. Sudah mainnya AI gitu ya, mainnya kripto gitu ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi saudara, kita lihat kenapa ayat 10 ini penting saudara. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak ada satupun yang tahu. Terkadang kita merasa 1 jam lagi kita akan berbuat ini, besok hari Senin akan berbuat ini, minggu depan akan berbuat ini. Itu yang sering dipakai iblis, yaitu menunda-nunda. Besok lagi. Ya tadi saya cerita di kebaktian pagi, kan aku masih sekolah, nanti kalau aku kuliah. Kalau sudah kuliah saudara, nanti kalau aku sudah kerja. Kalau sudah kerja tambah sibuk gitu ya. Di Jepang itu bahkan sampai ada orang pulang jam 1 saudara. Saya lihat lewat gitu kayak ada cewek nangis gitu ya. Karena tekanan pekerjaan itu bisa begitu keras gitu ya. Kalau nggak kuat makanya banyak orang yang bunuh diri gitu ya. Terus kemudian nanti kalau sudah menikah, wah sudah menikah ini kan lagi honeymoon gitu. Terus nanti kalau sudah punya anak ribut dengan urusan anak gitu ya. Nanti kalau anaknya sudah kuliah anaknya, terus kemudian apa? Menikah, yang terakhir apa saudara? Banyak yang sekarang MC kerjaannya. Apa itu? Ngomong cucu ya. Lebih sibuk dengan cucunya gitu. Enggak saudara, itu semuanya boleh. Itu semuanya baik, saya enggak mengatakan tidak baik. Tapi saudara, mari ayo kita sampaikan berita Injil. Kenapa saudara? Karena kita tidak tahu waktunya. Tidak ada alarm. Tidak ada notifikasi. Jadi karena itu saudara, mari kita gunakan kesempatan yang ada. Jangan menunda-nunda kesempatan. Kalau Tuhan gerakkan saudara untuk menyampaikan kabar Injil kepada si A, si B, si C, lakukan itu. Saya punya pengalaman menarik ya di Jakarta. Waktu itu saya mau mengantar istri saya dia mau ke Honolulu, ke Hawaii. Terus kemudian kami nginep di bandara gitu ya. Kemudian anak saya mau main ice skating, kami berdoa yuk berangkat. Dan saya berdoa Tuhan temukan saya dengan orang yang siap mendengar Injil begitu. Dan betul saudara, taxi drivernya tadi seorang bapak-bapak. Kemudian saya senang ngomong ya. Jadi saya hampir dulu Jakarta itu jadi hub gitu ya. Mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, kemana hubnya Jakarta. Tapi kemudian berubah ke Surabaya. Jadi saya banyak terkadang ke Surabaya begitu. Kalau ke Jakarta saudara lumayan ya, saya menginap kalau di daerah Cengkareng itu pasti perlu 30 menit atau saya dari Gondang Dia gitu ya 1 jam. Kesempatan untuk ngomong dengan sopir taksi gitu ya. Dan menarik saudara, yang ketika saya dari bandara mau ke Mall Taman Anggrek, saya tanya dengan satu bapak ini, oh ibu saya majelis, tiap hari mama saya itu ke gereja. Keren atau keren saudara? Keren ya, tiap hari ke gereja, rumahnya Tuhan. Terus saya tanya, bapak ke gereja? Enggak. Lah kenapa bapak enggak ke gereja? Karena saya menikah dengan orang dari yang lain. Bukan kadang di keluarga kita kayak gitu saudara? Ada yang seperti itu. Apakah kita bawa dalam doa? Apakah kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil? Dan kemudian saya beritakan Injil dan kemudian, ya Pak Bambang, saya besok ke gereja dan saya bawa istri saya ke gereja. Ingat pelayan di Sunda, kami juga punya cabang di Cirebon gitu yang menjangkau orang Sunda. Suatu saat saya mengenal satu hotel dan dia antar sama mobil hotel ke bandara begitu ya. Saya tanya, namanya siapa? Rohmat. Wih, bagus sekali ya namanya ya. Bapak tahu nama artinya? Oh iya Pak, saya baru dikasih anak 1 bulan ini. Wah, rahmat Tuhan besar ya. Tapi ada yang rahmat lebih besar, yaitu apa? Keselamatan. Jadi saudara, apakah kita punya hati yang mau dipakai Tuhan? Kesempatan banyak saudara. Ada orang-orang yang siap untuk mendengar Injil. Suatu saat ada seorang pegawai kontrak di satu tempat begitu. Hari Minggu karena dia orang Kristen, dia berangkat ke gereja. Terus tetangganya tanya, Pak mau kemana kok pagi-pagi? Oh saya mau ke gereja. Minggu lagi ketemu lagi tanya, Pak mau kemana? Ke gereja. 1 tahun sudah selesai saudara, karena dia kontrak 1 tahun. Terus kemudian dia pindah ke luar kota. Dan ada pengkontrak rumah baru itu. Terus kemudian sama hari Minggu, ini orang Kristen, dia berangkat ke gereja. Terus ya tetangganya tanya, Pak mau kemana? Ke gereja. Apakah Bapak mau ikut? Oh iya, sebentar ya, saya mau ganti baju dan ikut.
Terus yang tetangga itu bilang, dulu tuh loh enggak pernah ngajak ke gereja. Tiap minggu saya sapa, enggak pernah ngajak. Jangan sampai kita begitu ya saudara. Kita menjadi selfish, kita menjadi egois. Bahwa keselamatan buat kita. Sukacita yang pertama memang kita percaya Yesus dan itu luar biasa. Tapi sukacita yang kedua adalah ketika kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang percaya. Terkadang kalau di flight, di penerbangan gitu ya, kan lumayan 1 jam, 2 jam. Pernah enggak memberitakan kabar baik di pesawat? Ada satu teman ketika 2005 itu ya jadi relawan di Aceh, karena pesawat penuh dia duduk di bisnis kelas saudara. Ya, terus kemudian sebelahnya ada petinggi dari airline itu. Teman saya kan pakaiannya ya orang lapangan relawan gitu ya. Terus karena pesawatnya goyah, terus teman saya bilang sama petinggi airline-nya ini, Pak kalau ini pesawat jatuh Bapak gimana? Terkadang kita lebih milih capek tidur gitu ya. Saya pernah menyampaikan kabar baik, ada orang di Batam dan orang itu percaya dan didoakan di pesawat. Wah itu memorable sekali saudara. Bukankah kita tiap hari ketemu dengan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kawan kita yang belum percaya kepada Tuhan, kenalan orang-orang yang kita temui. Terkadang kalau kita mau nyari kopi, oh itu loh ada kopi enak di sana. Oh itu ada dimsum enak di sana. Oh itu ada sate kambing enak di sana. Kita bisa omongin cerita berjam-jam tentang itu. Tapi terkadang kita tidak ngomongin tentang Yesus. Yesus baik, amin. Yesus sangat baik, amin. Yesus teramat baik dalam hidup saudara, amin. Itulah yang kita beritakan, kabar baik, bukan kabar buruk, bukan harga emas turun gitu ya. Enak ya sekarang ya, kita tidur aja angka pertumbuhan ekonomi 5,5 saudara, keren ya. Ya semoga bisa lebih lagi gitu ya. Saudara, bukan harga dolar yang naik sampai 16.600 kemarin. Bukan nyari LPG yang harus pakai KTP dan segalanya. Tapi kita ngomong ada pribadi yang mengasihi kita. Bahkan segala dosa kita yang dulu sekarang yang akan datang dihapus oleh Tuhan. Nah saudara, mari kita bukan tinggal diam untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita saudara. Kita bukan hanya menerima kasih Tuhan, tapi kita mendapat privilege, mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi Tuhan. Menyampaikan kabar baik saudara. Ini tidak perlu belajar teologi yang tinggi-tinggi gitu. Ya syukur kalau saudara diperlengkapi ya. Banyak mahasiswa saya karena kita di konseling pastoral banyak orang stres, depresi gitu ya. Kami ada satu teman pelayanan di rumah pemulihan. Itu gangguan jiwa itu ada 150 orang saudara. Orang pintar-pintar ya, tapi konselat gitu ya. Oh iya saudara, ada orang ketika main gitar terus kemudian, Om Bambang, gitu. Dipikirnya masih saudara saya gitu ya. Ternyata pada main pianonya bagus saudara. Nah, mari kita lihat di sini. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Terang dan garam. Perhatikan. Kita itu dipanggil menjadi gembala. Di mana saudara? Di tempat kita bekerja. Kalau saudara punya toko yang kerja ada 7 orang, saudara jadi gembala untuk 7 orang itu. Ketika saudara menjadi manajer sebuah perusahaan, itu berarti saudara sedang mengembalakan. Saudara jadi manajer yang baik atau tidak, itu kelihatan saudara, dilihat oleh karyawan-karyawan. Suatu saat saya ada di rumah sakit sedang periksa, apa yang terjadi saudara? Ada orang lari-lari, ngejar ibu dokter. Saya pikir apa gitu ya. Bu dokternya mikir, kenapa mas, kenapa? Enggak, saya mau lihat wajah ibu. Oh, kenapa? Kalau lihat wajah ibu rasanya damai gitu. Kenapa? Karena bu dokter ini smiling face. Coba apakah kita kalau ketemu orang, apakah kita memancarkan kasih saudara? Jadi kalau kita ada orang seneng enggak di sekitar kita atau Pak Bambang datang, yuk kita pergi gitu. Terkadang saudara saya punya teman-teman gitu ya, bukan karena ngajak ngomong, saya datang aja duduk, sudah senang saudara. Ya, enggak usah ngomong, enggak apa. Jadi itu membawa pengaruh gitu ya.
guru, dosen, dokter, apalagi dokter tadi. Itu pasien-pasien yang datang saudara, kebanyakan, ya semoga ya, bukan ya. Terkadang masalah fisikal jasmani itu karena psikisnya. Terkadang banyak orang nggak memperhatikan jiwanya ya. Saya lelah, capek, letih, rasanya pengen berhenti saja. Nah saudara, ini mari. Terkadang datang ke dokter bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi apa? Sapaan dokternya, bahkan dokternya mau mendoakan. Itu hal yang luar biasa saudara. Jadi kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ada materi yang bagus, Empower to Influence, yang kita bisa menjadi terang dan garam. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita belajar EIKOS, kalau gembala saudara, Pendeta Andreas punya 300 jemaat, sebenarnya Pendeta Andreas sedang mengembalakan 4.500 orang. Kenapa? Karena satu orang itu paling enggak punya circle 15 orang. Lah kalau setiap jemaatnya itu jemaat-jemaat yang menjadi terang dan garam dunia, luar biasa. Ayo kita berhitung ya. Kita berhitung. Oke, saya mengandaikan saja ada satu cabang jemaatnya 100 orang. Berapa jemaatnya? 100 orang. Setiap hari ketemu orang enggak jemaat-jemaat kita? Ketemu ya. Nah sekarang coba kita belajar untuk 1 minggu memberitakan Injil kepada 1 orang aja. Harusnya setiap hari sih. Cuma kita belajar 1 minggu 1 orang. Berarti 1 minggu ada berapa orang mendengar Injil? 100. Kenapa? Karena 1 orang memberitakan 1 minggu ya, 1 orang aja. Padahal harusnya 7 hari, 7 kali. 1 tahun ada berapa minggu? 52 minggu. Kali 100 berarti berapa orang mendengar Injil dari gereja kita? 5.200. Itu seminggu sekali loh ya. Rajin, disiplin, seminggu sekali, dalam setahun ada 5.200. Kalau yang percaya Yesus itu ada 50%. Berapa jemaatnya akan tambah? 2.600. Berarti gerejanya harus kebaktian 50 kali mungkin ya. Oh Pak, kan ini baru tahun ke-9. Kalau kita kurangi gimana? 10% aja. 10%. Berarti jemaatnya akan menjadi berapa? 520 saudara. Wih keren ya. 100 orang mengabarkan Injil, disiplin 1 minggu sekali ada 520. Pak, kan saya imannya kecil, saya hanya punya iman biji sesawi 1% aja. Berarti akan tambah berapa tahun depan? 52 orang ya. Betul ya? Jemaat awalnya berapa tadi? Tambahnya 52 orang. Jadi 50% ya. Saudara, penginjilan seperti kesaksian Bapak Wahyu tadi, bukan tugas gembala saja. Bukan tugas penginjil saja. Bukan tugas ULB saja, tetapi tugas semua orang. Saudara, kita akan menjadi hal yang luar biasa. Kalau dari mulut kita memberitakan kabar baik. Saudara, tukang cukur, itu bisa memberitakan Injil gitu ya. Kalau ada orang cukur gitu ya, kalau nggak percaya Yesus kupingnya dipotong. Oh bukan, enggak, sorry, enggak. Bisa ya, itu motong rambut itu kan 30 menit saudara ya. Massage, pijit, refleksi. Tukang pijit bisa dipakai alasan ya benar banyak WLB dipakai memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan saudara. Saudara pekerjaannya tukang sapu. Saudara jangan anggap wah kok saya yang lain-lain manajer, yang lain-lain orangnya keren-keren. Kalau pekerjaan saudara nyapu halaman, nyapu jalanan, kerjakan itu seperti Beethoven mengubah lagu saudara. Terkadang kita Pak saya hanya tukang masak, saya hanya chef. Oh saudara, banyak orang memuji Tuhan karena makanan saudara. Ketika saudara masak, Tuhan berkati makanan ini supaya yang memakan memuliakan Tuhan. Betul? Jadi bukan hanya sekedar hidup-hidupan saja saudara. Yang berikutnya ya, kita tidak perlu menyelamatkan dunia. Bukan berarti kita tidak penting saudara. Tapi 1.000 orang, 100 orang, 1 juta, bahkan sampai ratusan juta kayak di China, itu karena dimulai dari 1 orang. Apa yang bisa dilakukan saudara? Saya punya teman, satu pendeta, ya dulu mahasiswa S3 saya di grup ini juga gitu ya. Saudara dulu anaknya nakal banget. Dia mahasiswa doktoral 45 tahun, punya mobil BMW, punya mobil Mercy, tinggal di apartemen Menteng gitu ya.
Saudara, dulu itu nakal banget. Saya tuh nakal Pak Bambang. Sampai ibu saya itu mendoakan saya di bawah kasur ketika saya tidur. Dan anak itu saudara jadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dan kalau ketemu Pak Bambang gitu ya, Pak saya malu kalau ketemu Bapak ngomongnya misi terus. Karena di lingkungan saya itu bajunya perlu dilihat, gespernya perlu dilihat gitu ya, sepatunya perlu dilihat. Tapi saudara, kita lihat ada ibu yang terus mendoakan anaknya bertahun-tahun. Yang berikutnya seorang teman mengajak sahabatnya ke gereja ya. Saya dulu dari agama sebelah, kenapa? Kenapa saya jadi orang Kristen saudara? Ada teman saya ngajak sekolah minggu. Anak buah tempat bapak saya kerja, itu juga mengajak saya sekolah minggu. Kalau enggak saudara, ya mungkin jadi pemimpin agama yang lain gitu ya. Adik-adik saya 4 percaya Yesus, ibu saya percaya Yesus, bahkan ibu saya lansia pun rajin gitu ya, ada komsel, ada sekolah minggu, seperti itu. Kenapa? Ada teman yang mengajak. Yang berikutnya saudara, ini ada teman-teman yang pasang status atau apa ya, Instagram atau apa, ayat-ayat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kalau ada masalah dan sebagainya. Dan ini bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Ada satu mahasiswa yang dia konseling menggunakan sosial media. Itu bukan hanya ratusan tiap hari, ribuan saudara. Jadi kalau begitu apa yang bisa kita lihat? Kita menjadi mitranya Tuhan. Bukan berarti kita se-equal dengan Tuhan, bukan saudara. Kita manusia yang berdosa, tapi karena kasih karunia diselamatkan. Tapi Tuhan mau mengajak kita semua untuk menjadi alat-alat Tuhan. Mau dipakai Tuhan saudara. Dan kalau di antara kita tidak akan bisa menyampaikan kabar baik kalau kita belum bertobat. Jadi dimulai dengan diri kita dulu. Kita akan merasa bersukacita saudara. Karena kita mendapatkan keselamatan. Tetapi kita juga bersukacita ketika orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Save One Soul bukan hanya tema khotbah ya. Bukan tema khotbah tahun 2025. Tetapi itu adalah panggilan hidup kita. Itu lifestyle kita, gaya hidup kita. Tiada hari tanpa memberitakan kabar baik. Tiada hari tanpa memberitakan kabar baik. Kita perlu mendisiplin kita. Syukur tiap hari. Tapi paling tidak seminggu sekali kita perlu stop gitu ya dari rutinitas aktivitas kita untuk memberitakan kabar baik. Dan yang menarik saudara, pertanyaannya, maukah kita menjadi penyampai kabar baik? Saya akan closing dengan satu cerita. Mungkin saudara punya anggota keluarga ya yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin dulu dia juga pernah datang ke gereja, dulu percaya Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan. Ada seorang ibu saudara di daerah Jawa Tengah yang mendoakan kursi di sebelahnya. Kursi itu kursi kosong. Dia doakan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Anaknya nggak mau datang saudara ke gereja. Tapi ibu itu nggak pernah berhenti mendoakan. Dan setelah sekian tahun, 10 tahunan ya, anaknya yang nakal tadi itu pakai narkoba dan OD gitu. Anak itu baru sadar, kenapa ya aku meninggalkan Tuhan? Apakah Tuhan masih mau ya untuk menerima aku? Dan dari situ saudara, anak itu ketika dijenguk ibunya, dia menangis dan bertobat. Dan kemudian didoakan ibunya dan anak itu sembuh. Dan minggu berikutnya, anak itu sudah ada di sebelah kursinya. Bapak Ibu Saudara, salah satu bukti kita mengasihi orang, mengasihi keluarga kita, mengasihi kawan kita, mengasihi kenalan kita, mengasihi orang-orang yang belum selamat, mengasihi suku-suku bangsa adalah mendoakan. Berapa banyak waktu yang saudara doakan? Mungkin kita 3 kali sehari ya, tapi bukan kayak Daniel. Makan pagi, makan siang, makan malam. Oh ya itu oke lah. Tapi apa kita berdoa? Ada banyak pokok doa. Tadi ada WLB yang kita doakan begitu. Dan kita memikirkan bukan hanya Bekasi. Kita mikirkan Indonesia, kita mikirkan Asia, kita mikirkan ujung bumi saudara. Kita mungkin tidak bisa pergi ke sana ya.
akhir tahun anak kami akan pergi ke Taiwan gitu. Ya. Dan sebenarnya banyak juga ya beasiswa ya, cuma terkadang kita itu kekurangan bahasa ya, kekurangan menguasai bahasa gitu ya. Dan sebenarnya ada banyak juga, saya mau sharing, ada banyak orang dari mainland yang kerja di Indonesia. Terkadang kalau saya pulang dari Jakarta ke Semarang gitu ya, sedikit yang bisa bahasa Mandarin ya. Apalagi daerah Semarang itu sekarang ada di daerah Batang, Kendal itu industri park dan sebagainya. Kita terkadang nggak perlu pergi ke China, saudara. Bukan berarti kita kalau nggak punya kesempatan, adik saya hampir tiap setahun bisa 3-4 kali menjangkau di sana. Tapi kita punya beban enggak? Yang nggak usah pergi jauh-jauh. Kemarin saya ditunjukin bahwa di sekitar sini juga daerah industri ya. Apakah kita rindu untuk menjangkau pekerja-pekerja? Kemarin waktu di hotel gitu ya, saya tanya, Mas dari mana? Saya dari Tegal Pak. Saudara nggak perlu pergi ke Tegal ya, di hotel Pak tadi nganterin siapa gitu bisa menyampaikan kabar baik gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Save One Soul bukan sekedar tema khotbah, bukan sekedar khotbah yang baik. Terkadang kita lihat kesaksian orang-orang itu luar biasa. Kok bisa ya, saya nggak bisa. Saudara bisa, kalau saudara mau. Kalau saudara nggak merasa mampu, minta Tuhan memberi kemampuan kepada saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau sabar kepada manusia. Engkau masih memberi kesempatan buat manusia bertobat, dan Engkau memakai kami semua ya Tuhan. Itu adalah suatu privilege, itu adalah suatu hak yang istimewa. Siapa kami ya Tuhan, Engkau mau memakai, tetapi dengan lawatan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, kami mau ya Tuhan taat melakukan amanat agung-Mu, untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, kabar pertobatan, kabar pengampunan dosa, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur ya Tuhan karena punya Allah yang sangat mengasihi kami, dan pakai kami ya Tuhan secara luar biasa. Hamba-Mu berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, para pengurus, semua jemaat, boleh terus Tuhan pakai luar biasa. Ada semakin banyak orang yang mendengar Injil Tuhan, ada semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, ada semakin banyak orang yang dimandikan, ada banyak orang yang semakin menjadi murid Yesus dan menjadikan orang lain murid Yesus. Berkati orang-orang yang sudah mendukung di dalam doa, di dalam daya, di dalam dana, dan kami melihat tahun demi tahun Tuhan akan memakai gereja ini secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bayangkan seorang pemuda bernama Kasan di tahun 1813, lahir di Kedung Turi, Surabaya. Siapa sangka pemuda yang awalnya belajar di pesantren ini akan menjadi tokoh besar yang kita kenal sebagai Bapak Gereja Kristen Jawi Wetan. Perjalanan hidupnya sungguh menarik. Dari seorang santri bernama Kasan, ia mengalami pertobatan yang mengubah hidupnya 180 derajat. Bertemu dengan Konrad Lorenz Kulen, seorang misionaris Belanda yang dijuluki Rasul suku Jawa, membuka matanya pada perspektif baru tentang iman Kristen. Yang membuat Kiai Paulus Tosari istimewa adalah caranya memadukan budaya Jawa dengan ajaran Kristen. Dia tidak menghapus tradisi, justru merangkulnya. Bayangkan mendengarkan Injil melalui pertunjukan wayang kulit atau tembang Jawa jenius bukan? Di Mojawarno. Tempat yang kemudian menjadi pusat pelayanannya, Tosari membangun komunitas yang luar biasa. Bukan hanya soal iman Kristen, tapi juga kesejahteraan sosial. Dia mendirikan lumbung miskin dan lumbung pirukunan untuk membantu jemaat yang membutuhkan. Karya masterpiece-nya, Rasa Sejati, sebuah puisi panjang yang menjelaskan iman Kristen dalam bahasa yang akrab dengan orang Jawa.
Pemikirannya yang sangat dikenal adalah bagaimana Kiai Paulus Tosari membangun jemaat secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada orang-orang asing. Gereja kita kudu mandiri, ora gumantung ing wong manca. Injil kudu dirasa kaya rasa Jawa, supados ora dadi barang asing ing tanah leluhur. Dalam bahasa Indonesia artinya gereja kita harus mandiri, tidak bergantung pada orang asing. Injil harus dirasakan seperti rasa Jawa, agar tidak menjadi barang asing di tanah leluhur. Membaca karyanya seperti menemukan jembatan antara dua dunia yang berbeda. Tahukah kalian, gereja Mojoarno yang dia bangun masih berdiri kokoh sampai sekarang. Diresmikan pada 8 Maret tahun 1881. Gedung ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang visioner yang berani bermimpi tentang gereja yang mandiri dan berkarakter lokal. Warisan Kiai Paulus Tosari masih terasa hingga hari ini. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang dia rintis telah berkembang menjadi komunitas besar dengan ribuan jemaat. Visinya tentang gereja yang mengakar pada budaya lokal terbukti sustainable dan relevan sepanjang masa. Kisah Paulus Tosari mengajarkan kita bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang, tapi bisa menjadi jembatan yang memperkaya. Dia membuktikan bahwa nilai-nilai universal bisa disampaikan melalui bahasa dan cara yang akrab dengan masyarakat setempat. Besar
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersukacita dapat berjumpa kembali dalam GB Harapan Baru News minggu ini. Bersama, mari kita ikuti info kegiatan GB Harapan Baru. Berikut informasi ibadah selama sepekan. Mari menjadi bagian dari lingkungan yang saling mendukung. Kita bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat melalui Komsel. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam Komsel, dapat bergabung di wilayah terdekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikut Komsel yang ada di GB Harapan Baru. Jangan lupa, ajak juga teman, keluarga, dan sahabatmu supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk info lebih lanjut mengenai Komsel, dapat menghubungi Pak Suko dan Pak Junius di nomor yang tertera di layar. Shalom para pria yang luar biasa. Kami mengundang seluruh kaum pria untuk hadir dalam Fellowship Kaum Pria pada hari Rabu 5 November 2025 pukul 18.30 atau setengah 7 malam yang bertempat di Geraha. Mari datang bersama, bersekutu dan dikuatkan oleh firman Tuhan serta persekutuan yang hangat antara pria yang percaya. Kami mengundang jemaat yang berada di area Harapan Indah untuk mengikuti ibadah Sabat setiap hari Sabtu pukul 6 sore di GB Global Fokus Yerusalem. Mari dukung dan doakan rapat kerja pengurus GB Harapan Baru dengan tema Moving Forward yang akan berlangsung pada 14-15 November 2025 yang bertempat di Hotel Grand Mulia Bogor, Sentul. Inilah waktunya kita menyatukan visi, memperkuat kolaborasi. Mari daftarkan diri Anda sekarang juga. Kepada seluruh pengurus bidang dan komisi, diharapkan segera mengirimkan laporan atau rencana program tahun 2026 ke email sekretariat yang tertera di layar. Telah dibuka kembali perpanjangan dan pendaftaran PKJ, Perhimpunan Kedukaan Jemaat. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Yulianti. Selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kegiatan sepekan ini. Untuk informasi selengkapnya, jemaat Tuhan dapat melihat di website atau media sosial gereja. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah? Kalau ada boleh mengangkat tangan, biar kita boleh mengenal. Kita semua jemaat yang setia di dalam Tuhan, ini akan menjadi doa kita, biar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru yang datang, yang haus beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu mari kita sama-sama bangkit berdiri.
untuk memberitakan kabar baik kemanapun Kau boleh utus kami ya Bapa. Dan hamba berdoa pada siang hari ini, setiap telinga yang sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu, kiranya kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan siang hari ini kami mau katakan, ini kami utus kami ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami dengan kasih-Mu. Dan hari ini kami disadarkan kembali panggilan hidup kami, untuk kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang terhilang. Dan melalui hidup dan kesaksian kami dapat menyentuh banyak orang dengan berita Injil dan hidup mereka diubahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang, yang sudah menyampaikan isi hati. Tuhan memberkati seluruh kehidupan keluarga dan pelayanannya. Dan hamba percaya bahwa pengurapan-Mu terus Kau curahkan dalam kehidupannya. Sehingga melalui hidupnya ada banyak orang yang dijamah, disentuh oleh kasih Tuhan. Dan hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, untuk memobilisasi jemaat-jemaat Tuhan, untuk mereka terlibat di dalam amanat agung Kristus. Kami doakan kembali sedang kami Bapak Pendeta Andreas Setiawan, Engkau boleh berikan kesehatan terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh berikan kekuatan secara jasmani, rohani, untuk terus melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau juga terus berkati keluarganya. Dan kami percaya apapun pergumulan mereka, Tuhan campur tangan. Dan Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati pelayanan suku Baduy. Kami berdoa memberkati pelayanan suku Sunda. Kami berdoa memberkati pelayanan di Vietnam, pelayanan di Thailand, pelayanan di Laos ya Bapa. Kami juga berdoa memberkati pelayanan di Poso. Kami berdoa untuk memberkati pelayanan di Merauke dan banyak tempat yang lain yang sudah kami support ya Bapa. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ULB, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam misi penginjilan, yang memberikan hidup mereka untuk melayani jiwa-jiwa di ladang misi, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka. Tuhan yang berikan kecukupan dalam segala apapun yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami percaya satu hal, bahwa ketika Engkau boleh utus hamba-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Engkau akan terus menyertai mereka. Engkau akan membela mereka. Dan bahkan Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam segala pergumulan mereka. Anak istri mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan jadikan kami Tuhan sebagai gereja yang terus bermisi ya Bapa. Kami rindu jemaat Tuhan GB Harapan Baru boleh menjadi jemaat yang misioner ya Bapa. Dan melalui tempat ini, melalui gereja ini, satu hal yang kami rindukan, ada orang-orang yang akan diutus ke bangsa-bangsa. Ada orang yang akan diutus untuk menjangkau suku-suku yang belum terjangkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan boleh jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dalam kehidupan ekonomi mereka, Tuhan tolong mereka. Supaya mereka melihat akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap keluarga sungguh-sungguh dapat menanamkan akan pentingnya terlibat di dalam misi amanat agung Kristus kepada anak-anak mereka. Sehingga kami disiapkan untuk boleh menjadi orang-orang tua yang berani mengutus anak-anak kami kepada misi. Ketika itu boleh menjadi panggilan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, memberkati para pemerintah yang ada di dalam negeri ini Tuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang Tuhan percayakan hari ini duduk dalam pemerintahan, Tuhan juga boleh jaga hati mereka, supaya sungguh-sungguh mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala roh korupsi, kolusi, nepotisme yang membuat rusak bangsa ini Tuhan.
Hamba berdoa berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menjaga keutuhan bangsa ini, dan Tuhan yang menolong bangsa ini untuk semakin naik dan menjadi bangsa yang makmur oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah memberikan persembahan berpuluhan, persembahan mingguan, bahkan mereka yang ambil komitmen untuk mendukung pelayanan misi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang memberi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan boleh berkati supaya mereka semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Dan kami akan undur di tempat ibadah ini, dan kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Haleluya. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani, mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal, sahabat Tuhan Yesus, penyembah-penyembah sejatinya Tuhan. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita, kemenangan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.